Pemirsa, 3 minggu jelang hari pencoblosan, Presiden Jokowi yang ditemani oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto terang-terangan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak. Padahal selama ini Presiden Jokowi kerap mewanti-wanti agar jajaran di bawahnya seperti PLT Kepala Daerah, TNI Polri, aparatur sipil negara untuk netral. Benarkah rakyat tinggal menunggu waktu? Presiden akan gamblang menyatakan dukungannya, bahkan ikut berkampanye untuk paslon yang didukungnya? Meski secara hukum diperbolehkan, apakah secara etika menjadi persoalan? Inilah yang akan kami bahas bersama dengan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, kemudian Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, kemudian juga ada kritikus politik yang hadir di studio, Faisal Assegaf. Selamat malam Bang Habib, Mbak Bibi, Bang Andreas, dan juga Bang Faisal. Selamat malam. Iya, selamat malam. Oke. Baik, waalaikumsalam. Saya ingin memulainya dengan sekali lagi memutarkan pernyataan dari Presiden Jokowi, terutama di bagian ujungnya ya. Coba kita putarkan lagi. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Gimana? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Jokowi balik bertanya Bang Habib, kira-kira saya berpihak nggak? Menurut Bang Habib? Jadi kita ke regulasinya dulu, Mbak. Ya, soal boleh nggak boleh. Kita ada ketentuan di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya, pasal 23 bahwa semua orang memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan keyakinan politiknya. Lalu, ya, di konstitusi kita pasal 7 kita bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kembali sebagai calon presiden periode berikutnya sebagai incumbent. Karena itu di Undang-Undang Pemilu, ya, presiden boleh, sangat boleh untuk berkampanye dan berpihak. Jadi ada 3 gradasi kenetralan. Kalau ada 2 video tadi dibandingkan, kalau kita pahami cermati, ada 3 gradasi kenetralan. Pertama, TNI Polri adalah pihak yang tidak punya hak suara sama sekali. Otonom, absolut, netralitas beliau. Lalu ada ASN, Gubernur BI, kemudian pemerintah, pejabat pemerintah, ya, yang non politisi, non pejabat yang mendudukan kedudukan politik, punya hak suara, tetapi tidak boleh berkampanye. Nah, kalau presiden, ya, tentu gubernur, kepala daerah, dia adalah pejabat politik yang menduduki jabatannya dengan proses politik, dia boleh, ya, ikut berkampanye, tetapi ada aturannya. Aturannya, ya, misalnya diatur di pasal 281, harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara, harus cuti. Kemudian juga ada pasal 457, ya, di undang-undang yang sama yang mengatakan presiden tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Jadi dasar hukum, dasar konstitusi, dasar hukum maupun etikanya jelas sangat boleh berpihak, tetapi ada rambunya. Iya, ini pasalnya juga sudah kami tampilkan, Bang Habib. Negara, ya, tidak boleh juga membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kurang lebih begitu. Sekarang boleh balik ke pertanyaan saya, Bang Habib. Menurut Bang Habib, Pak Jokowi atau Presiden Jokowi berpihak tidak? Ya, kalau sejauh ini saya belum melihat keberpihakannya. Walaupun kita, ya, kalau berpihak nggak ada masalah, ya. Kalaupun dia nanti ikut kampanye, bagaimana dulu di bulan Juni misalnya teman-teman PDI Perjuangan mengatakan Pak Jokowi pada waktunya akan berkampanye untuk Pak Ganjar. Ya, nggak ada masalah juga saat itu bagi kami, gitu. Oke, boleh berkampanye asal cuti, asal tidak menggunakan fasilitas negara, tapi ketika Presiden bilang boleh berpihak, batasan berpihak itu sampai mana ya menurut Bang Habib?
Jadi kita ada yang namanya regulasi, Mbak. Adanya aturan. Ada juga yang namanya penegak aturan, yaitu Bawaslu. Regulasinya jelas ya, pasal-pasalnya jelas. Pasal 281 ya, pejabat yang boleh ikut kampanye atau tidak ya kan, pasal 283, pasal 282, pasal 457 itu teks ya maupun konteks pasal-pasal tersebut jelas, tinggal dibaca ya. Tidak boleh menggunakan atribusi di kekuasaannya untuk keuntungan dirinya atau paslon tertentu ya. Baik. Tapi kalau untuk menilainya, Mbak Zulfi, kalau melihat ada yang kita duga melanggar, ya, kita boleh melaporkan ke yang namanya Badan Pengawas Pemilu. Nanti Badan Pengawas Pemilu punya perangkat ya untuk memeriksa, untuk mengadili, untuk membuat putusan apakah tindakan yang diduga tadi memenuhi rumusan pelanggaran deliknya, pelanggaran aturannya. Oke, sekarang saya pindah ke Mbak Bibip ya. Daripada suruh membaca, mendingan saya tanya langsung nih ke pakar hukum tata negaranya. Mbak Bibip, oke, memang secara aturan katanya ada memang aturannya bahwa presiden itu boleh ikut berkampanye. Karena itu saya tidak tanyakan lagi. Sebetulnya yang ingin kami tanyakan lebih lanjut adalah pada praktiknya mungkinkah keberpihakan presiden kepada salah satu paslon dilakukan tanpa menyalahgunakan kekuasaan, tanpa abuse of power? Baik, jadi kita memang harus membedakan dulu secara ketat antara keberpihakan dengan berkampanye. Keberpihakan itu saya kira kita semua makhluk politik, tak terkecuali presiden, akan ada keberpihakan, itu wajar. Dia nanti memilih pasti karena itu hak pilihnya dia. Tapi berkampanye itu lain soal. Nah, pertanyaannya sekarang kalau misalnya kita pakai pasal 281 ya yang berkali-kali disebut-sebut soal cuti dan lain sebagainya, dalam sebuah jabatan hukum tata negara, jabatan presiden itu pun dia cuti, dia akan tetap melekatkan padanya fasilitas negara. Misalnya pas pampres, sesederhana itu. Nggak mungkin ada presiden cuti pun kemudian tidak ada pas pampresnya. Itu nggak mungkin karena itu sudah protokol standar. Artinya memang tidak dibuatkan suatu skema yang khusus mengenai presiden karena posisinya yang memang akan selalu mengandung benturan kepentingan. Tapi memang ada pasal 299 misalnya yang bilang presiden boleh aja sih kampanye. Tapi konteksnya adalah kalau dia menjadi petahana. Seperti Pak Jokowi waktu tahun 2019. Nah, jadi konteks pasal itu harus dibaca dengan baik gitu. Dan konstruksi hukum dalam Undang-Undang 7 2017 Undang-Undang Pemilu itu juga harus dipahami dengan baik. Sekali lagi, keberpihakan dan berkampanye aktif itu sangat berbeda. Dan kita bisa perdebatkan lagi. Fasilitasnya itu hanya soal gedung ya misalnya dan lain sebagainya, tapi hal-hal yang bahkan seremeh-temeh pas pampres dan ajudan dan lain sebagainya harus juga dihitung sebagai fasilitas negara. Jadi memang dalam dirinya sendiri presiden tidak bisa tuh dalam posisi dia boleh berkampanye harusnya. Jadi secara etik kalau kita lihat dari negara-negara lain dengan sistem presidensil, biasanya memang tidak ada kampanye langsung. Dukungan pasti ada ya karena dia makhluk politik. Tapi berkampanye itu memang biasanya tidak dilakukan dalam kapasitas sebagai presiden. Nah, cuma di sini kerepotan ini semuanya timbul karena ada benturan kepentingan antara Pak Jokowi dengan anaknya sendiri, Gibran. Jadi saya kira itu sebenarnya yang membuat kita... Balik lagi ke dalam koridor aturan hukum ya. Jadi Mbak Bibip tadi mengatakan bahwa sebetulnya kalau konteksnya itu, Presiden boleh berkampanye ketika dia masih menjadi petahana. Kalau sekarang kan Presiden Jokowi bukan petahana lagi, jadi artinya secara singkat boleh berkampanye atau tidak? Jadi gini kita harus konstruksinya soalnya harus lebih jelas Mbak, namanya hukum nggak bisa dijadikan satu sih. Jadi gini, konstruksi hukumnya ada pasal 281 kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden. Jadi kalau presiden hadir misalnya dia boleh, nah itu dibilang dia tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Jadi kalau dia ikut serta dalam sebuah kampanye akbar misalnya, dia boleh datang tapi dia nggak boleh pakai fasilitas apapun. Tapi kalau kampanye sendiri dia tiba-tiba ngomong, itu tidak boleh. Oh, oke, baik. Mbak Bibip dan juga narasumber yang lain, kami mohon maaf kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti azan maghrib ya. Nanti kita akan sambung kembali, tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.